Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-1 sampai 5. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, dan kepada ketabahan Kristus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Melakukan Pekerjaan yang Baik, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, doa adalah sumber kekuatan bagi orang Kristen untuk bertumbuh dalam iman. Tapi realitanya, ada banyak orang Kristen yang bergumul dengan doa. Orang-orang yang baru mengalami lahir baru, bahkan berpikir jika berdoa itu sulit. Kamu juga pasti pernah merasakan hal yang sama, bukan? Tapi seiring dengan latihan yang kita lakukan setiap hari, berdoa justru berubah jadi gaya hidup kita. Dari ayat renungan pagi ini, Rasul Paulus mengajarkan murid-murid yang baru mengenal Kristus tentang doa. Dia menjelaskan betapa pentingnya persekutuan doa di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Salah satu manfaat doa yang disebutkan di sana adalah untuk memberikan pertumbuhan iman bagi orang percaya. Tentu saja saat kita berdoa, kita tidak hanya fokus kepada kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga perlu berdoa untuk kebutuhan orang lain, khususnya saudara-saudara seiman dan juga pemimpin rohani kita. Rasul Paulus tidak akan mampu menjadi pemimpin rohani yang memberikan teladan dan berhasil memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain tanpa dukungan doa. Kesadaran inilah yang membuatnya dengan rendah hati meminta dukungan doa dari jemaat. Seorang pemimpin dan seorang murid yang baru bertumbuh
sama-sama membutuhkan dukungan doa dari saudara seiman. Seiring dengan dukungan doa yang diberikan, Paulus juga menekankan bahwa orang-orang percaya juga perlu bertanggung jawab atas kehidupannya. Paulus menyampaikan hal ini karena dia sudah lebih dulu memberikan teladan, sebagaimana dia lakukan di sepanjang pelayannya, yaitu tekun dalam doa, melayani Tuhan serta sembari bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, dia tidak membebani orang lain untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sahabat Suara Kasih, sebagai saudara seiman di dalam Kristus, apakah kamu sudah bertekun dalam doa dan menjadi teladan lewat kehidupanmu? Mari mengingat pesan yang disampaikan Paulus dari 2 Tesalonika 3 ini, bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, berilah teladan lewat hidupmu. Dan sebagai pemimpin rohani, berilah teladan yang baik bagi murid-murid yang sedang kamu pimpin, sehingga pengajaranmu tidak menjadi batu sandungan di tengah orang percaya. Marilah kita renungkan. Jadi mari saling mendukung dalam doa dan pekerjaan yang baik, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.